Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Pratama, NPM 244111040, kelas manajemen. Kali ini kita akan membahas perilaku kepemimpinan. Memahami perilaku kepemimpinan, kunci sukses organisasi. Kepemimpinan bukan sekedar jabatan. Ia adalah seperangkat perilaku, keputusan, dan interaksi yang membentuk budaya dan arah sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, mengarahkan, dan memperdayakan tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Presentasi ini mengupas tuntas bagaimana perilaku kepemimpinan memengaruhi kinerja, motivasi, dan keberlanjutan organisasi di era modern. Gaya kepemimpinan utama, dari otoritas hingga transformasional. Setiap pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda dalam memimpin timnya. Memahami spektrum gaya kepemimpinan membantu organisasi memilih dan mengembangkan pendekatan yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Yang pertama, ada autokratis, pemimpin yang membuat keputusan secara berpihak tanpa banyak masukan dari tim, efektif dalam situasi krisis atau ketika dibutuhkan tindakan cepat dan tegas, namun dapat menghambat kreativitas jangka panjang. Yang kedua, demokratis. Keputusan ini dibuat secara kolektif dengan melibatkan partisipasi anggota tim, mendorong keterlibatan, rasa memiliki, dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif melalui beragam perspektif. Dan yang ketiga, transformasional. Pemimpin yang menginspirasi perubahan positif dengan membangun visi bersama, memotivasi individu melampaui ekspektasi dan mendorong pertumbuhan pribadi serta profesional anggota tim. Yang keempat, laissez faire. Memberikan otonomi tinggi kepada anggota tim yang berpengalaman, sangat efektif untuk tim ahli yang mandiri dan kreatif, namun membutuhkan pengawasan minimum yang tepat agar tetap produktif. Mengembangkan perilaku kepemimpinan efektif, studi kasus dan strategi praktis. Kepemimpinan yang efektif bukan bakat bawaan lahir. Ia dapat dilatih dan dikembangkan secara sistematis. Berikut adalah strategi terbukti dan pelajaran dari studi kasus nyata dalam membangun perilaku kepemimpinan yang berdampak. Yang pertama, ada pelatihan dan mentoring berkelanjutan. Program mentoring struktur yang menghubungkan pemimpin senior dengan talenta muda terbukti mempercepat perkembangan kompetensi kepemimpinan. Studi kasus Google menunjukkan program mentoring internal meningkatkan kepuasan pemimpin baru sebesar 25%. Dan yang kedua, umpan balik 360 derajat. Evaluasi multisumber dari bawahan, rekan sejawat, dan atasan memberikan gambaran komprehensif tentang kekuatan dari area pengembangan seseorang pemimpin. Metode ini digunakan oleh 90% perusahaan Fortune 500. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman. Penugasan lintas fungsi, rotasi jabatan, dan keterlibatan dalam proyek strategis memberikan paparan langsung terhadap tantangan nyata kepemimpinan. Memperkuat kemampuan adaptasi dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, kecerdasan emosional atau EQ. Pemimpin dengan EQ lebih efektif dalam mengelola konflik, membangun kepercayaan, dan menciptakan budaya kerja yang inklusif. Pelatihan EQ terbukti meningkatkan efektivitas kepemimpinan hingga 50%. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, membangun pemimpin masa depan. Perjalanan kepemimpinan adalah proses seumur hidup yang membuat komitmen, refleksi diri, dan kemauan untuk terus belajar. Organisasi yang berinvestasi pada pengembangan kepemimpinan hari ini akan memulai keunggulan kompetitif di masa depan. Yang pertama, ada refleksi diri. Lakukan penilaian jujur terhadap gaya kepemimpinan Anda. Identifikasi kekuatan yang perlu diperkuat dan kelemahan yang perlu diatasi melalui umpan balik dan introspeksi rutin. Yang kedua, ada rencana pengembangan. Susun rencana pengembangan kepemimpinan yang terukur dengan target jelas, milestone yang dapat dicapai, dan indikator keberhasilan yang spesifik dalam jangka pendek dan waktu panjang. Bangun ekosistem. Ciptakan budaya kepemimpinan di seluruh organisasi.
Dorong setiap individu untuk memimpin dalam kapasitasnya masing-masing, membangun ekosistem kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan. Ingat, kepemimpinan terbaik bukan tentang memimpin dari depan saja, melainkan tentang memberdayakan orang lain untuk menjadi pemimpin terbaik mereka. Mulailah perjalanan Anda dengan satu langkah kecil yang konsisten.